lelaki tua itu merenung di teras belakang rumah. Hampir setiap hari aku mendengar keluhan istri dan anak-anakku. Bagaimana caranya supaya rumah ini tidak sempit lagi? Tiba-tiba datanglah istrinya menghampiri seperti tahu apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. Tentu saja kamu harus membangun rumah yang lebih besar. Membangun rumah itu membutuhkan biaya besar, Bu, sahut lelaki tua itu. Namun sang istri tetap bersikeras. Tapi kita memang membutuhkan rumah besar, Pak. Anak kita ada banyak. Coba saja kamu bertanya kepada Abu Nawas. Dia pasti punya jawabannya. Benar juga. Ada Abu Nawas yang terkenal cerdik dan desa sebelah. Teman-teman, beberapa hari berikutnya, lelaki tua itu pergi menjumpai Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia malah mondar-mandir di halaman depan. Ternyata ia tidak berani masuk. Bagaimana jika pertanyaanku ini terkesan sangat konyol dan ditertawakan? Bagaimana jika Abu Nawas menganggapku ini bodoh? Tiba-tiba terbukalah pintu rumah tersebut. Tampak lelaki tua itu terkejut. Ada tamu. Mengapa engkau mondar-mandir di rumahku? Kata Abu Nawas. Lalu tidak sedikit malu, lelaki tua itu pun menjawab, sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu, Abu Nawas. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Abu Nawas tampak serius. Begini, aku mempunyai istri dan 8 orang anak. Rumahku yang sempit tidak bisa lagi menampung kamu. Akhir-akhir ini, istri dan anak-anakku sering mengeluh akan keadaan rumah kamu. Bukankah jawabannya sangat mudah? Kalian tinggal pindah ke rumah yang lebih besar. Disitulah letak masalahnya, Abu Nawas. Kami tidak mempunyai begitu banyak uang. Lalu Abu Nawas berpikir sejenak untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah kau punya domba di rumah? Tidak. Jawab lelaki tua itu dengan cepat. Kalau begitu, belilah seekor domba dan rawatlah di dalam rumahmu. Teman-teman, sepulang dari rumah Abu Nawas, lelaki tua itu mampir ke pasar hewan untuk membeli seekor domba sesuai dengan saran Abu Nawas. Apakah kau hendak beternak? Kata penjual domba. Tidak, aku membelinya supaya rumahku tidak sempit lagi. Kata lelaki tua itu dengan penuh keyakinan. Lantas pemilik domba terkejut. Siapa yang memberimu ide seperti itu? Ada-ada saja. Teman-teman, singkat cerita, sesampainya di rumah, lelaki tua itu menempatkan dombanya di pojok ruangan. Ruangannya justru bertambah sesak. Keluarganya merasa suasana rumah menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Mereka merasa sangat tersiksa. Ia kembali menemui Abu Nawas dan berharap akan diberi jalan keluar yang tepat. Namun Abu Nawas kembali menyarankan agar lelaki tua itu membeli beberapa unggas seperti kepiting dan ayam. Meskipun hebat, lelaki tua itu menuruti saja saran Abu Nawas. Ia pergi ke pasar hewan untuk membeli beberapa unggas. Teman-teman, tahu nggak? Ternyata masalah di rumahnya menjadi semakin runyam.
domba. Teman-teman, sepulang dari rumah Abu Nawas, teman-teman, setelah lelaki tua itu menjual semua hewan-hewan miliknya, ia berjumpa dengan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata, "Kulihat wajahmu cerah sekali hari ini. Bagaimana kondisi rumahmu?" "Alhamdulillah ya Abu Nawas. Sekarang rumahku tidak sempit lagi karena hewan-hewan itu sudah tidak ada. Kini istri dan anak-anakku pun tidak pernah marah-marah lagi." Nah, sekarang kau sudah lihat kan betapa luasnya rumahmu, padahal kau tidak menambah sedikit pun bangunan. Sebenarnya rumahmu itu cukup luas, hanya hatimu saja yang sempit, sehingga kau tak dapat melihat keluasan rumahmu. Mulai sekarang teruslah bersyukur ya, dan jangan pernah mengeluh. Nah teman-teman, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tentu saja jangan pernah mengeluh dan teruslah bersyukur kepada Allah. Demikianlah ceritanya dari saya. Saya akhiri, ubur-ubur ikan lele. Terus bersyukur ya Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil bernama Ummu Aisyah.